Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hani Hasmawati dengan NIM 0401519038. Next. Nah, di sini saya akan membahas mengenai subbabnya di sini. Yang pertama ada interlude yang meliputi permasalahan sebagai kunci pencarian data, kemudian tujuan perumusan, sumber permasalahan, dan syarat perumusan. Yang kedua mengenai rumusan masalah pada penelitian kualitatif. Yang ketiga, ada rumusan masalah pada penelitian deskriptif. Yang keempat, ada rumusan masalah dan hipotesis pada penelitian kuantitatif. Dan yang terakhir yaitu rumusan masalah dan hipotesis pada penelitian metode campuran. Oke, kita langsung masuk saja ke interlude. Di sini, sebelumnya teman-teman, apa sih yang teman-teman pikirkan ketika teman-teman mau melakukan suatu penelitian? Nah, iya benar. Jadi kita itu sebelum melakukan penelitian, kita harus tahu dulu apa yang akan kita teliti. Apa permasalahannya di lingkungan, atau yang penting kita tahu permasalahannya itu mau seperti apa, sehingga kita tahu apa yang nantinya akan kita teliti dan tujuan yang akan kita teliti itu bisa tercapai. Nah, dari situlah di sini permasalahan ini bisa dijadikan sebagai kunci pencarian data sehingga menentukan ruang lingkupnya nanti seperti apa, arah gerak penelitiannya itu nanti mau yang ke arah kuantitatif, kualitatif, atau yang lainnya. Kemudian pembuatan instrumennya itu apa saja, analisa dan juga tujuan penelitian yang tentunya bisa menjawab dari suatu permasalahan kita. Oke, lanjut. Di sini ada tujuan dari penelitian dan juga perumusan masalah menurut Muhammad Nazir. Di sini yang pertama itu mencari sesuatu untuk perumusan akademik, yang kedua memusatkan perhatian dengan serta keinginan, yang ketiga meletakkan dasar untuk memecahkan penemuan penelitian, yang keempat ini memenuhi keinginan sosial, dan yang kelima ini menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, di sini ada sumber permasalahan, bisa kita lihat atau bisa kita cari. Yang pertama itu dari teori, yang kedua dari dokumen, yang ketiga dari pengalaman pribadi, yang keempat dari tingkah laku manusia, dan yang terakhir bisa dari hasil penelitian, seminar, atau kegiatan yang lainnya. Next. Nah, di sini ada syarat perumusan masalah. Menurut Subagio, syarat perumusan masalah ini dirumuskan yang pertama dalam bentuk pertanyaan, yang kedua adalah susunannya itu dengan kalimat yang sederhana, kemudian singkat, padat, dan jelas, kemudian mencerminkan keinginan yang akan dicari oleh peneliti itu yang seperti apa. Selanjutnya, tidak mempersulit dalam pencapaian data lapangan. Dan yang terakhir yaitu rumusan ini dapat dipakai sebagai dasar dalam perumusan hipotesa. Selanjutnya, kriteria hipotesis. Nah, menurut Brock dan Gall dalam Arekunto ini, hipotesis ini dikatakan baik ketika memenuhi keempat kriteria ini, yaitu yang pertama, hipotesis merupakan rumusan tentang hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang kedua, hipotesis dirumuskan disertai dengan alasan atau dasar teoritik dan hasil penemuan. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji, dan yang terakhir, hipotesis dirumuskan dengan singkat dan padat. Nah, kita mulai masuk ke penelitian kualitatif. Nah, rumusannya di dalam penelitian kualitatif ini mengandaikan dua bentuk. Nah, yang pertama, rumusan masalah utama dan beberapa sub
rumusan masalah penelitian, atau biasanya kita katakan rumusan masalah dan fokus penelitian ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini rumusan masalah utama merupakan pertanyaan umum tentang konsep atau fenomena yang akan kita teliti. Nah, peneliti ini mengajukan pertanyaan ini sebagai masalah umum yang tidak dimaksudkan untuk membatasi penelitian, namun agar tidak keluar dari fokus yang akan diteliti. Selanjutnya, di sini ada tujuannya untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang kompleks yang berada di sekitar fenomena utama dan menyajikan perspektif-perspektif atau makna yang beragam dari para partisipan. Nah, penulisannya bisa kita lihat teman-teman. Di sini ada yang pertama, ajukan 1 atau 2 pertanyaan utama. Kemudian kaitkan pertanyaan utama dengan strategi penelitian kualitatif tertentu, bisa etnografi, bisa dengan studi kasus, atau dengan deskriptif, bisa sesuai dengan apa yang kalian mau teliti. Selanjutnya ada awali rumusan masalah dengan kata apa atau bagaimana untuk menunjukkan keterbukaan penelitian. Selanjutnya fokus pada satu fenomena atau konsep utama, kemudian gunakan verba eksploratif sesuai dengan jenis strategi kualitatifnya. Kemudian rumusan masalah harus terus berkembang dan gunakan masalah yang open-ended. Kemudian rincilah para partisipan dan lokasi penelitian. Lanjut. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, di sini ada contoh kualitatif dalam etnografi. Di sini berarti kita mempelajari budaya di masyarakat, atau kalau di sini itu bisa dilihat di kelas, bisa dilihat menurut dari penelitian Apriyanto Nugroho dengan judul Upaya Belajar Matematika pada Siswa Berkesulitan Belajar Matematika. Nah, rumusannya ini berarti membahas mengenai budaya yang ada di dalam kelasnya itu seperti apa. Nah, bisa kita lihat dari rumusan masalahnya. Yang pertama ini, bagaimana budaya belajar matematika siswa berkesulitan belajar matematika ketika pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada bagaimana budaya belajar matematika siswa berkesulitan belajar matematika pada saat di luar kelas secara mandiri. Jadi selanjutnya bagaimana budaya belajar matematika siswa berkesulitan belajar matematika pada saat di luar kelas secara berkelompok. Oke, next kita lihat lagi contohnya dalam studi kasus dari penelitian Zeni Rofikoh mengenai analisis kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 10 dalam pembelajaran discovery learning berdasarkan gaya belajar siswa. Itu dari studi kasusnya ini untuk menyelidiki atau memahami permasalahan yang lebih mendalam. Nah, di sini kita mengenai kemampuan pemecahan masalahnya siswa. Nah, kita lihat rumusan masalahnya bagaimana klasifikasi gaya belajar siswa kelas 10 MIA 3, kemudian bagaimana deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa untuk tiap tipe gaya belajar dalam konteks pembelajaran dengan discovery learning. Selanjutnya ada penelitian deskriptif. Nah, bisa dilihat. Jadi, rumusan masalah dan hipotesisnya ini dirancang untuk menulis rumusan masalah yang bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan sesuatu. Selanjutnya, hipotesis di penelitian deskriptif ini untuk menggambarkan fenomena atau menjawab permasalahan taksiran. Jadi, hipotesisnya pada penelitian deskriptif ini tidak untuk diuji, namun hanya sebagai menggambarkan fenomena, karena dalam penelitian ini tidak membandingkan suatu variabel dengan variabel lain atau mencari hubungan antar variabelnya. Selanjutnya ada
Rumusan masalah dan hipotesis dirancang untuk menulis rumusan masalah yang bersifat deskriptif. Jadi, mendeskripsikan sesuatu. Selanjutnya ada hipotesis untuk menggambarkan fenomena atau menjawab permasalahan taksiran. Jadi yang biasanya hipotesis itu pada kuantitatif itu biasanya kan diujikan, namun pada penelitian ini hipotesisnya ini hanya untuk menggambarkan, bukan sebagai uji. Hal ini karena pada penelitian ini hipotesis ini tidak untuk untuk membandingkan suatu variabel dengan variabel lain atau mencari hubungan antar variabel. Nah, penulisannya bisa dilihat, buat rumusan masalah deskriptif untuk variabel bebas, terikat, dan variabel kontrol. Selanjutnya ada menyajikan rumusan masalah atau hipotesis inferensial, yaitu hipotesis yang disimpulkan, tapi hipotesisnya ini berupa penggambaran fenomena. Selanjutnya dapat ditambah dengan variabel-variabel kontrol. Lanjut, contoh deskriptif bentuk umum bisa kita lihat di rumusan masalah. Di sini teman-teman bisa diganti untuk keterampilannya. Mungkin selain berpikir kritis bisa berpikir kreatif atau komunikatif atau sembarang. Di sini saya mencontohkan dengan berpikir kritis, yaitu yang pertama bagaimana rata-rata keterampilan berpikir kritis para siswa. Selanjutnya bagaimana level prestasi siswa atau nilai dalam pembelajaran sains. Bagaimana nilai siswa sebelumnya dalam pembelajaran sains dan bagaimana keterampilan berpikir kritis mereka. Selanjutnya ada bagaimana keberhasilan pendidikan orang tua terhadap anak-anak kelas 8. Mungkin teman-teman ini secara umumnya mungkin bisa dilihat di sini. Nah, dalam penelitian Siti Nur Cahyani Ritonga dalam analisis kemampuan komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran matematika MTS Hifdzil Quran Medan tahun ajaran 2017-2018. Nah, rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana pembelajaran matematika kelas 85 MTS Hifdzil Quran Medan tahun ajaran 2017 dan 2018. Selanjutnya, bagaimana kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas 85 MTS Hifdzil Quran Medan tahun ajaran 2017-2018. Dan yang terakhir, bagaimana kemampuan komunikasi matematis peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan matematika kelas 85 MTS Hifdzil Quran Medan tahun ajaran 2017-2018. Nah, kita masuk ke penelitian kuantitatif. Nah, rumusan dan hipotesisnya bisa dilihat. Sini rumusan masalahnya biasanya berupa pertanyaan tentang hubungan antar variabel yang akan dianalisis. Selanjutnya, hipotesisnya ini merupakan prediksi-prediksi yang dibuat peneliti tentang hubungan antar variabel yang diharapkan. Nah, yang ketiga, hipotesis berupa perkiraan numerik atas populasi yang dinilai berdasarkan data sampel penelitian. Dan yang terakhir, hipotesis sering kali digunakan dalam penelitian eksperimen yang di dalamnya peneliti membandingkan grup. Nah, ini berarti berbanding terbalik dengan yang tadi deskriptif yang teman-teman. Lanjutnya, di sini ada penulisan rumusan masalah dan hipotesis penelitian kuantitatif. Yang pertama, variabel-variabel dalam rumusan masalah atau hipotesis menggunakan 3 pendekatan dasar. Lanjutnya, pengujian terhadap suatu teori dan spesifikasi rumusan masalah atau hipotesis yang berhubungan dengan teori tersebut. Kemudian, variabel bebas dan variabel terikat harus diukur secara terpisah. Selanjutnya, pilihlah salah satu pola rumusan masalah atau hipotesis berdasarkan tradisi atau rekomendasi. Selanjutnya, hipotesis yang digunakan ada 2 bentuk, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif, atau mungkin biasanya kita tuliskan itu H0 dan H1 atau H0 dengan HA.
Selanjutnya, gunakanlah pola urutan kata yang konsisten dalam menulis rumusan masalah atau hipotesis penelitian. Nah, contohnya bisa dilihat di penelitian Pujiadi dengan judul pengaruh model pembelajaran matematika kreatif problem solving GPS berbantuan CD interaktif terhadap kemampuan pemecahan masalah pada siswa SMA kelas 10. Yang pertama yaitu apakah aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan model GPS berbantuan CD interaktif berpengaruh positif terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa? Yang kedua, apakah kemampuan pemecahan masalah bagi siswa yang mengikuti pembelajaran matematika dengan model GPS berbantuan CD interaktif lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah bagi siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model konvensional? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah antara siswa pada kelompok atas, tengah, dan bawah pada pembelajaran menggunakan model GPS berbantuan CD interaktif? Selanjutnya, apakah aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan model GPS berbantuan CD interaktif ini berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa? Dan yang terakhir, apakah siswa yang mengikuti pembelajaran matematika dengan model GPS berbantuan CD interaktif dapat memenuhi ketuntasan belajar? Di sini aktivitas atau kemampuan pemecahan masalah dan prestasinya ya teman-teman. Ada penelitian campuran. Nah, di sini rumusan dan hipotesis pada penelitian campuran bisa dilihat. Berisi kombinasi rumusan masalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi, kalau campuran ini dikombinasikan rumusan masalah kualitatifnya dengan kuantitatif yang tadi itu ya teman-teman. Selanjutnya, rumusan masalah yang memang dirancang khusus untuk meneliti metode campuran dengan maksud untuk membentuk metode dan rancangan penelitian yang benar-benar sesuai dan utuh. Penulisannya, rumusan masalah atau hipotesis baik yang didasarkan pada rangsangan kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya, ikutilah petunjuk-petunjuk penulisan rumusan masalah dan hipotesis yang baik. Kemudian penelitian harus memperhatikan susunan rumusan masalah hipotesis. Jadi ini tuh kita bisa lihat dari rumusan masalah yang kuantitatif dan kualitatifnya. Kemudian tulislah rumusan masalah penelitian metode campuran yang secara langsung menunjukkan adanya campuran atau mixing. Selanjutnya ada rumusan masalah metode campuran dapat dituliskan dengan cara yang berbeda-beda. Karena mungkin kan pada setiap instansi juga sistematikanya juga berbeda. Lanjut, pertimbangkan penyajian rumus masalah kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran dalam penelitian metode campuran. Nah, bisa kita lihat contohnya di penelitian Niken Ramanda Wulansari dengan judul kemampuan penalaran imitatif dan penalaran kreatif ditinjau dari locus of control pada model inquiry terbimbing strategi RICH. Nah, jadi permasalahannya di sini ada permasalahan kualitatif dan permasalahan kuantitatif. Kita lihat yang kualitatifnya dulu. Yang pertama yaitu bagaimanakah kualitas pembelajaran inquiry terbimbing dengan strategi RICH terhadap kemampuan penalaran imitatif dan penalaran kreatif ditinjau dari locus of control. Kemudian manakah kemampuan penalaran imitatif dan penalaran kreatif ditinjau dari locus of control internal pada model inquiry terbimbing strategi RICH. Selanjutnya, yang untuk rumusan masalah yang kuantitatifnya itu apakah kemampuan penalaran imitatif dan penalaran kreatif siswa yang dikenai model pembelajaran inquiry terbimbing strategi RICH lebih baik daripada kemampuan penalaran imitatif dan penalaran kreatif siswa dengan model pembelajaran STAD. Nah, mungkin cukup sekian
presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.